Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Ririn Nurafka Dewi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarifudaya Jakarta. Nah, di video ini aku akan membahas materi kelas 6 yaitu tentang iman kepada hari akhir. Jadi simak videonya sampai habis. Terima kasih. Apa sih pengertian dari hari akhir itu? Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah berakhirnya kehidupan di alam dunia ini atau peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, hingga makhluk hidup yang ada di dalamnya akan binasa. Jadi teman-teman, mengimani hari akhir itu juga merupakan salah satu rukun iman yang kelima loh. Jadi, iman pada hari akhir itu ialah percaya bahwa adanya kehidupan di akhirat yang kekal abadi setelah kehidupan ini. Lalu kiamat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro bisa dikatakan juga sebagai kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian atau meninggalnya seseorang, dan terjadinya bencana alam seperti gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro bisa dikatakan juga sebagai kiamat besar, yaitu berakhirnya atau hancurnya seluruh alam semesta. Jadi teman-teman, semua yang ada di alam semesta ini akan berakhir atau akan musnah. Tidak ada yang tersisa. Ini berikutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tanda-tanda kecil dan yang kedua ada tanda-tanda besar. Yang pertama, tanda-tanda kecil itu ada sering terjadinya bencana alam. Sering terjadinya bencana alam ini sudah sering atau pernah kita jumpai di kehidupan dan lingkungan hidup kita. Contohnya itu banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, dan lain-lain. Lalu yang kedua, orang-orang berlomba-lomba membuat gedung yang menjulang tinggi. Yang ketiga, maksiat sudah merajalela di mana-mana. Yang keempat, banyak perempuan yang bertingkah seperti laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki bertingkah seperti perempuan. Dan yang terakhir yaitu ilmu agama tidak dianggap penting. Lalu berikutnya ada tanda-tanda besar. Yang pertama yaitu matahari terbit dari barat. Yang kedua, muncullah binatang yang dapat berbicara. Binatang ini akan muncul untuk menandai mana orang yang beriman dan mana yang tidak. Jadi nama binatang ini adalah dabbah. Dia bisa berbicara seperti manusia untuk menandai wajah manusia tersebut, mana orang beriman, mana yang tidak. Lalu yang ketiga yaitu muncullah Imam Al-Mahdi. Teman-teman tahu nggak siapa itu Imam Al-Mahdi? Jadi Imam Al-Mahdi itu seorang muslim yang berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum datangnya hari kiamat. Lalu yang keempat muncullah Dajjal. Nah, teman-teman pasti tahu kan Dajjal itu siapa? Dajjal itu merupakan manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga manusia pendusta dan penyebar fitnah terbesar yang berasal dari Yahudi. Dan yang kelima yaitu muncullah Nabi Isa alaihissalam. Ada nama-nama hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi pada hari itu semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Lalu yang kedua yaitu ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai ke manusia yang terakhir.
Lalu yang ketiga ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah merupakan hari perhitungan amal manusia. Jadi manusia akan menjalani perhitungan terhadap segala amal perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia. Lalu yang keempat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari untuk menimbang perbuatan manusia. Setiap amalan sekecil apapun yang dilakukan manusia, yaitu baik dan buruk, akan ditimbang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan amal manusia. Bagi orang berat amal kebaikannya akan mendapatkan balasannya yaitu surga. Sedangkan bagi yang berat amal kejelekannya dibalas dengan siksa api neraka. Yaitu fungsi beriman pada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Jadi teman-teman, kalian jangan terlalu terlena sama kehidupan atau kesenangan yang ada di dunia. Ingat teman-teman, hidup di dunia itu hanya sementara. Yang abadi atau kekal itu hanya di akhirat. Hal yang kedua yaitu berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia. Dan yang terakhir semakin rajin beramal. Contohnya, dari yang malas sholat menjadi rajin sholat, dari yang malas ngaji menjadi rajin ngaji, dan dari yang jarang sedekah menjadi sering bersedekah. Teman-teman, aku punya kuantas buat kalian nih. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita untuk di kehidupan berikutnya. Jangan lupa rajin beramal saleh ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.